بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa iltizama bi tariqatihi wa tarassama khutah wa ja'ala al-aqidata asasa li fikratihi wa ahkama syari'atan miqyasan li a'malihi wa masdar li ahkamihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu sekalian, abang-abang, adik-adik, semuanya yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, saudaraku, sebagai hamba Allah yang beriman, mari kita bersyukur terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, di mana orang nikmat-nikmatnya tertidur, Bapak Ibu terasa nikmatnya iman terbangun di malam hari. Orang-orang yang punya nikmat iman sajalah yang bisa bangun di tengah malam ini. Subhanallah, memenuhi panggilan Allah. Allah telah menanti kita di langit pertama Baitul Izzah tiap malamnya, Pak. Lalu kita malam ini mendatanginya. Mungkin sudah beberapa malam sebelumnya. Subhanallah. Dan kita bersyukur kepada Allah atas umur, nikmat, nyawa yang masih ada saat ini. Ya subhanallah, semoga itu menjadi berkah bagi kita semua. Dimana dengan umur itu, kesempatan itu Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk meningkatkan amal saleh, untuk menambah pundi-pundi amal kita. Dan juga dengan umur yang diberikan oleh Allah ini, kita bisa bertaubat, kita bisa beristighfar dan bertaubat atas dosa-dosa kita yang telah lalu. Dan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita diberikan kesehatan, alhamdulillah. Di mana saat ini mungkin saudara kita dalam terbaring sakit, tapi kita diberi kesehatan. Banyak nikmat yang Allah berikan sehingga kita bisa bertemu malam ini. Dan ini subhanallah, ini qadarullah kita bisa bertemu. Dan ada satu nikmat Bapak Ibu yang subhanallah sangat besar nikmat ini. Tidak banyak orang bisa mensyukurinya, karena tidak banyak orang sengaja mensyukurinya. Tapi berbeda dengan para sahabat, berbeda dengan Rasulullah dan para sahabat, mereka sangat pandai mensyukuri nikmat ini. Apa itu nikmatnya? Subhanallah, yaitu nikmat iman dan Islam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dulu para sahabat, apa yang tidak ada pada mereka? Mereka punya harta, mereka punya pangkat jabatan, mereka punya keturunan, mereka punya nama yang besar. Abu Bakar, Umar, Utsman, lihatlah mereka sebelum Islam. Semua mereka miliki harta benda, pangkat jabatan, semua. Istri-istri, keturunan, subhanallah. Tapi ketika mereka mendapatkan iman, ketika mereka mendapatkan Islam, dan mereka merasakan nikmat iman Islam itu melebihi segala yang pernah mereka punya. Terbukti apa Bapak Ibu? Mereka siap mengorbankan hartanya demi imannya dan Islamnya. Mereka siap mengorbankan terputusnya keluarga demi iman dan Islamnya. Mereka siap untuk mengorbankan apa saja, bahkan nyawa mereka demi tetapnya iman dan Islam mereka. Subhanallah. Betapa mereka pahamnya, betapa nikmat iman Islam itu di atas segala-galanya. Na'udzubillah Bapak Ibu, na'udzubillah. Jangan sampai terjadi pada kita, di mana saat ini orang siap mengorbankan iman hanya demi secuil harta. Di mana saat ini orang siap mengorbankan iman hanya demi keluarganya sekolah di tempat yang layak.
Hanya si mengorbankan iman demi hanya sekedar layaknya tempat kerja, sehingga dia menyogok satu sini dan lain sebagainya. Dan hanya sekedar mendapatkan harta sedikit dia siap melanggar aturan Allah, riba. Alhamdulillah, subhanallah. Jangan sampai. Bapak Ibu yang muliakan oleh Allah, nikmat iman dan Islam sungguh ini nikmat terbaik dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Dan ini nikmat penentu. Kenapa saya bilang penentu? Karena penentu segalanya. Apa artinya kita punya harta kalau gak punya iman? Apa artinya kita punya pasangan dan anak dan keturunan kalau mereka tidak punya iman? Apa artinya kita punya pangkat jabatan kalau tidak didasari dengan keimanan? Semua itu nanti akan menjadi bencana bagi kita dunia wal akhirah dan di akhirat. Tapi semua nikmat yang lain itu akan berubah menjadi sebuah kenikmatan yang luar biasa. Dengan harta, dengan iman harta kita akan menjadi berkah. Dengan iman nanti umur kita menjadi berkah. Anak istri keturunan kita menjadi berkah. Dengan iman pangkat jabatan kita, kalau kita jalan dengan keimanan maka itu akan menjadi berkah. Kita hidup dengan iman, kita mati dengan iman, kita hidup kembali di yaumil akhir dengan iman. Maka kita akan diberikan Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Wah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak. Kita bersyukur pada Allah karena kita punya iman, punya Islam sampai saat ini. Dan Allah memesankan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Islam minimal. Kalau tidak ada artinya hidup kita, gunanya semua ada. Adik-adik sekalian, saudaraku sekalian, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, subhanallah. Alhamdulillah. Kita benar bersyukur kepada Allah dan kita titipkan kepada Allah, ya Allah, kami titipkan iman ini kepadamu ya Allah, maka jagalah sampai akhir hayat kami dalam keadaan beriman ya Allah. Kami titipkan anak istri kami dalam keadaan beriman ya Allah, sampai akhir hayatnya mereka beriman ya Allah. Maka kami titipkan harta kami juga kepadamu ya Allah, sampai akhir hayat kami harta ini bermakna bagi kami dunia wal akhirah, bukan menjadi hasil. Bapak Ibu yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nalantuna Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Sungguh kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita lebih tahu bahwa Rasul lebih terbukti telah mencintai kita. Dia telah mengorbankan apa saja demi menyelamatkan manusia, agar manusia itu selamat dunia wal akhirah. Dia sudah mengorbankan waktu, tenaga, pikirannya. Dia telah mengorbankan harta, keluarga dan sebagainya, bahkan nyawanya demi menyebarkan Islam. Bahkan saat dia meninggal dunia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingat umatnya, ummati. Dan Rasulullah sempat mengatakan saat sakitnya sakaratul maut, dia menyatakan kepada Allah, kalau beginilah sakitnya sakaratul maut ya Allah, maka kumpulkanlah semua rasa sakit yang akan dirasakan umatku saat sakaratul maut, kumpulkan kepadaku biar aku saja yang merasakannya ya Allah. Betapa Rasul mencintai kita. Tinggal yang kita masih khawatir bukan cinta Rasul kepada kita, tapi cinta kita kepada Rasul. Seperti apa cinta kita kepada Rasul? Sedalam apa cinta kita kepada Rasul? Sudahkah kita mengikuti jejak-jejak Rasulullah, sunnah-sunnah Rasulullah? Sudahkah setiap pribadi kita mencontoh Rasul? Sudahkah setiap keluarga kita ini, anak istri, keturunan kita mencontoh Rasul? Sudahkah negeri ini diatur dengan contoh-contoh Rasulullah mengatur negeri saat itu? Atau bahkan kita jauh dari semua itu ya Allah. Kami ingin ya Allah, sebagaimana Rasul mengatakan, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama orang yang kau cintai, maka kami mencintai Rasulmu ya Allah. Jadikan kami bersama Rasul di yaumil akhir nanti ya Allah. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang ulama ada memberikan nasihat yang luar biasa, Pak Ibu. Luar biasa. Yaitu Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dia mengatakan begini, fid dunya jannah. Di dunia itu ada surga. Di dunia itu ada surga. Siapa yang bisa meraih surga di dunia, maka siapa yang tidak bisa meraih surga di dunia, maka dia tidak akan bisa meraih surga di akhirat. Luar biasa.
Siapa yang tidak bisa meraih surga di dunia, maka dia tidak akan bisa meraih surga di akhirat. Lalu apa surga di dunia? Surga di dunia adalah taubatullah, bertaubat kepada Allah, salat, dan hubbullah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang surga dunia. Jadi orang yang bertaubat itu merasakan surga dunia. Orang yang salat merasakan surga dunia. Orang yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, surga dunia. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Nahl ayat 96, ada potongan di situ. Apa di situ? Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman itu asyaddu hubban lillah, sangat-sangat mencintai Allah. Sekarang tanya diri kita, apakah kita sangat mencintai Allah? Kalau iya berarti kita bagian dari beriman. Karena kalimatnya walladzina amanu, orang-orang yang beriman itu asyaddu hubban lillah, sangat-sangat mereka mencintai Allah. Kalau kita sangat mencintai Allah berarti kita bagian beriman. Tapi kalau kita tidak sangat mencintai Allah, maka diragukan keimanan kita. Orang yang sangat mencintai Allah, sangat mencintai Allah subhanallah. Orang yang sangat mencintai Allah, dia akan mencintai Allah melebihi dari dirinya. Orang yang sangat mencintai Allah akan melebihi mencintai Allah daripada pasangan hidupnya, istri atau suaminya. Dia lebih mencintai Allah daripada hartanya. Dia lebih mencintai Allah daripada pangkat jabatannya. Dia lebih mencintai Allah daripada kerja yang dia punya. Dia lebih mencintai Allah daripada segala-galanya di dunia ini. Apa buktinya? Apa buktinya orang yang mencintai Allah melebihi dari yang lainnya? Adalah ketika terbentur antara perintah Allah dan kehidupan dunianya, maka dia mendahulukan Allah. Ketika Allah memanggilnya hayya 'alas shalah, dia siap meninggalkan semua harta apa yang dia kerjakan saat itu, datang kepada Allah. Ya Allah, aku mencintaimu, aku mendatangimu. Panggilan dari orang yang mencintai, panggilan dari yang mencintai, yang kita cintai. Maka kita datang kepada Allah. Ketika Allah meminta anak kita, ketika Allah menyuruh anak-anak kita agar salat, agar taat kepada Allah, maka kita arahkan anak-anak kita, kita arahkan keluarga kita, kita arahkan mereka semua untuk datang kepada Allah karena kita lebih mencintai Allah daripada mereka. Kita lihat para ulama, kita lihat para sahabat, ketika itu mereka mengirim anak-anaknya ke medan perang, mengirim semua mereka ke medan perang, akhirnya mereka syahid, mereka kirim kepada Allah. Ketika Allah memintanya, ambil ya Allah, jangankan anakku, jangankan hartaku, nyawaku akan kuberikan kepadamu ya Allah. Kalau kita lebih mencintai Allah, maka kita tidak akan mengorbankan yang paling kita cinta di dunia ini kepada yang lebih kita cinta. Seperti Nabi Ibrahim ya. Ketika dia berkorban, dia siap mengorbankan orang yang paling dia cinta demi yang orang yang kepada Allah yang lebih dia cinta daripada itu. Cinta kepada Allah. Kita tidak, kalau memang kita mencintai Allah, maka kita akan siap mengorbankan waktu tenaga kita untuk menyebarkan agama Allah. Kalau memang kita lebih mencintai Allah, kita siap mentaati Allah di atas ketaatan makhluk. Tidak mungkin kita mencintai Allah tapi kita lebih taat kepada makhluk. Lebih taat kepada pimpinan-pimpinan kita, lebih taat tidak. Kita taat kepada mereka selama mereka taat kepada Allah. Karena la ta'atan li makhluqin fi ma'syiyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam maksiat kepada Khaliq. Jangankan pimpinan kita, Pak, ibu kita sendiri, kalau dia menyuruh kita kemaksiatan kepada Allah, la ta'at, tidak ada ketaatan kepadanya. Kalau kita memang mencintai Allah, maka kita siap kalau andaikan pekerjaan ini menyebabkan kita jauh dari Allah, kalau pekerjaan ini menyebabkan kita mendapat murka dari Allah, maka kita siap meninggalkan pekerjaan ini mencinta kita kepada Allah. Bukan malah kita sibuk dalam pekerjaan yang pekerjaan itu sebenarnya tidak diridhoi oleh Allah. Kalau memang kita cinta kepada Allah di atas segala-galanya, maka semuanya kita atur sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu. Karena kalau orang mencintai itu pasti dia mencari cara supaya yang dia cintai ridho kepadanya.
Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita memahami bahwa semua yang kita miliki ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dari siapa yang meraih kebahagiaan dunia, apa disebutkan situ adalah yang pertama, orang yang bahagia itu adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertaubat. Jadi kalau kita bertaubat, kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia dijamin surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rasul, ulul azmi, pimpinan semua rasul, bukan manusia, pimpinan rasul lagi. Tapi Rasulullah 70 kali bahkan lebih sampai 100 kali setiap hari beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mendapatkan surga dunia adalah salah satunya orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun di antara kita pasti tidak ada yang tidak berdosa. Kullu bani adamun khata'. Setiap anak Adam akan ada dosa. Ketika dia ingin meraih bahagia dunia, satu langkahnya adalah dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia bertobat, dia akan raih kebahagiaan itu. Ada ketenangan dalam jiwanya saat dia bertobat kepada Allah. Ada ketentraman saat dia mengalirkan air mata bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita di malam ini, Pak. Bagaimana Allah menyatakan setiap malamnya Allah datang ke langit pertama Baitul Izzah, menunggu umatnya, menunggu hamba-hambanya untuk datang di malam hari itu. Dia bangun dari tidurnya, dia berwudu atau dia mandi, lalu dia berwudu, dia bersiap diri, dia datang kepada Allah, menemui kekasihnya, menemui Allah, dia salat, lalu dia sujud, dia menangis di hadapan Allah, dia berdoa. Allah menantinya. Subhanallah, Pak. Allah menanti kita setiap malam. Bukan kita yang menanti Allah. Dia yang ciptakan kita, dia yang beri nikmat kepada kita, tapi dia menanti kita. Subhanallah. Kita bertaubat di hadapannya, lalu dia berkata kepada malaikat, "Ya malaikat, lihat hambaku ya malaikat. Lihat dia bangun, dia datang, dia beriman, dia taat kepadaku, dia memujiku, dia berdoa kepadaku." Dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, luar biasa sekali. Apalagi di bulan suci Ramadan, di mana bulan ini termasuk bulan maghfirah. Allah betul-betul mengampuni dosa-dosa siapa saja yang berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat kepada Allah. Bahwasanya ingatlah semua aktivitas yang kita lakukan di dunia ini, ketaatan kita lakukan tidak lain kecuali ingin mendapatkan ridha, ingin mendapatkan cinta Allah. Tidaklah kita lakukan kecuali kita ingin jauh dari api neraka-Nya Allah. Tidaklah kita melakukan ketaatan kecuali kita ingin meraih ridho surga Allah yang dengan kenikmatan yang luar biasa itu. Dan itu cara bertaubat kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, dalam surah dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ini maaf, dalam surah An-Nahl ayat 96, apa kata Allah? Ma indakum yanfad. Apa kata Allah? Ma indakum yanfad wa ma indallah wa ma indallahi baq. Kata Allah. Subhanallah. Apa Allah katakan di situ? Ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Baik saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, Allah menyatakan di sini apa yang ada di sisi kalian yanfad. Yanfad. Apa itu yanfad? Semuanya akan binasa. Wa ma indallah baq. Sementara apa yang ada di sisi Allah akan kekal selamanya. Maaf yang tadi sebelumnya, wal mu'minuna ashaddu hubban lillah adalah surah Al-Baqarah ayat 165. An-Nahl ayat 96 adalah ma indakum yanfad, kata Allah. Apa yang ada di sisi kalian itu akan binasa. Demi Allah, semua yang ada di dunia ini akan binasa. Semua yang ada di dunia ini akan sia-sia. Wa ma indallahi baq, kata Allah. Dan apa yang ada pada sisi Allah itu akan kekal. Bapak Ibu, umur yang kita punya kalau kita habiskan di dunia ini binasa. Tapi kalau umur itu kita jadikan taat kepada Allah, itu berarti di sisi Allah, maka itu akan kekal di sisi Allah. Kalau kita punya harta, lalu harta kita hanya untuk dunia, kalau harta kita hanya untuk kesenangan dunia, maka itu akan binasa.
tapi harta kita yang kita infakkan di jalan Allah, kita jadikan ketaatan kepada Allah, maka akan kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita punya pasangan, punya istri, tidak kita didik kepada Allah, tidak kita didik kepada agama, tidak kita jadikan mereka taat kepada Allah, maka binasalah dia di dunia ini dan kita akan berpisah di yaumil akhir. Tapi kalau dia kita arahkan pada Allah, maka di sisi Allah dia akan kekal selamanya. Anak kita, keturunan kita, kalau kita infakkan di hadapan Allah, kalau kita akan terdidik mereka untuk menjadi hamba-hamba Allah, kita jadikan mereka sebagai bahagian dari kecintaan kita kepada Allah untuk kita serahkan kepada Allah, maka itu akan menjadi di sisi Allah. Kalau di sisi Allah, maka anak itu akan kekal nanti di yaumil akhir. Subhanallah, apapun yang kita miliki di dunia ini, kalau itu hanya sekedar di sisi kita di dunia, maka itu akan tinggal, maka itu akan binasa. Tapi apa yang di sisi Allah selamanya tidak akan binasa, kekal. Maka semua umur kita yang habis itu akan menjadi barakah di akhirat. Harta itu akan berlimpah di akhirat. Anak dan keturunan kita akan menjadi aset kita di akhirat, yang menyebabkan kita masuk ke surganya Allah. Ketika kita masuk surga Allah, Bapak Ibu sekalian, maka tidak akan pernah keluar lagi dari situ, maka kekal selama-lamanya. Jadi apa yang di sisi Allah itu adalah kekal, kata Allah, kekal semua. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka untuk itu kita mencintai Allah dan kita bertobat kepada Allah, mendekat kepada Allah, ya. Karena memang semuanya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau tanya, siapakah yang menjadikan bumi dan isinya ini? Siapakah yang menjadikannya? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Mu'minun, ketika itu Allah menyatakan kepada Nabi Muhammad, "Qul," katakan Muhammad, "limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun." Katakan Muhammad, siapakah yang memiliki bumi dan isinya ini? In kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui. Maka mereka mengatakan, Bu sekalian, sayaquluna lillah. Akan mereka mengatakan bahwa ya, sayaquluna lillah, lillah ini adalah milik Allah. Bumi dan seisinya ini adalah milik Allah. In kul afala tazakkarun, maka katakan kepada mereka, ya Muhammad, afala tazakkarun, kan kenapa mereka tidak ingat? Allah mengingatkan kepada kita, siapakah yang memiliki bumi dan seisinya ini? Siapakah yang memiliki kita? Siapa yang memiliki pasangan hidup kita? Siapa yang mempunyai anak dan keturunan kita? Siapa yang mempunyai harta kita? Siapa yang mempunyai pangkat jabatan kita? Semua yang ada di dunia ini, sungguh sayaquluna lillah, semua ini adalah milik Allah. Jadi kita ini cuma titipan, dititip sebentar, lalu kita amanah atau tidak. Setelah itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, datangnya dari Allah, kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sekedar kembali enak Pak, kembali selesai. Tapi ini tidak, kembali kepada Allah sampai di Allah dihisab. Ketika kita kembali kepada Allah dihisab. Ketika amanah anak kembali kepada Allah dihisab. Ketika amanah harta kembali kepada Allah dihisab, dari mana ke mana harta itu. Ketika semua pangkat jabatan dan ilmu pengetahuan semuanya kembali kepada Allah dihisab. Katakan ini semua adalah milik Allah. Afala tazakkarun, kenapa kamu tidak ingat, kata Allah. Saat kamu bermaksiat, ingat enggak sama Allah kalau ini milik Allah? Saat kamu gunakan harta untuk kemaksiatan, ingat enggak kalau ini milik Allah? Saat jasad kamu gunakan dalam kemaksiatan, ingat enggak kalau ini milik Allah? Saat anak kamu arak, tidak kamu didik, tidak kamu bimbing kepada ketaatan kepada Allah, dibiarkan maksiat, ingat enggak kalau ini milik Allah? Saat keluarga kamu bimbing, apakah ingat enggak ini milik Allah? Tapi kejadiannya banyak orang yang tidak ingat kalau ini semua milik Allah, bukan miliknya. Kalau kita ini bukan milik kita Pak, pasti kita kan hitung-hitung, ini milik bukan punya saya. Masa saya pakai asal-asal sesuka saya? Pasti kita akan sesuaikan dengan isi pemiliknya. Allah menginginkan kita taat kepadanya.
Allah menginginkan anak istri kita taat kepadanya. Allah menginginkan harta kita itu kita sedekahkan di jalan Allah, kita infakkan di jalan Allah, kita jadikan pengorbanan untuk pengorbanan kepada agama Allah. Pangkat jabatan juga begitu, kita jadikan jalan untuk mentaati Allah. Kita jadikan pangkat jabatan kita untuk membentuk generasi-generasi yang beriman kepada Allah. Kita jadikan dia sebagai kekuatan untuk mencegah kemaksiatan. Karena kemaksiatan itu lebih mudah dicegah dengan kekuatan, yaitu kekuasaan. Harusnya kita gunakan ke sana. Maka itu semua sebenarnya milik Allah. Maka ingatkah, afala tadzakkarun? Apakah kamu tidak ingat? Kata Allah. Luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Lalu berbagai ayat selanjutnya ditanyakan oleh Allah. Semuanya termasuk dijelaskan di sini selanjutnya Allah menanyakan, "Qul man rabbus samawati sab'u wa rabbul 'arsyil 'azim." Ya. Katakan Muhammad, siapakah Tuhan yang memiliki langit dan yang 7 dan arasy yang agung? Sayaqulu lillah. Maka mereka akan mengatakan ini milik Allah. Afala tattaqun? Lalu kenapa mereka tidak bertakwa kepada Allah? Ya, sudah tahu langit itu milik Allah, sudah tahu arasy itu milik Allah, arasy yang agung itu milik Allah, berarti bumi milik Allah, langit milik Allah, arasy milik Allah, semuanya milik Allah. Afala tattaqun? Kenapa kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa tidak melaksanakan semua perintah Allah? Karena takwa laksanakan semua perintah Allah. Kenapa kita tidak meninggalkan semua larangan Allah? Bukankah semua ini milik Allah? Bapak Ibu, kalaulah semua milik Allah, apa pertanyaan? Apa yang harus kita pahami? Bahwa seharusnya semuanya kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman surah Al-An'am ayat 162, 163, apa kata Allah? Qul, katakan Muhammad, innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwal minal muslimin, kata Allah. Kalau memang ini sudah milik Allah semuanya, dunia akhirat milik Allah semuanya, maka katakan Muhammad kepada mereka, innas salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin, kuperuntukkan hanya Allah, Tuhan semesta alam. Aku tidak akan lil dunia, aku tidak akan lil mal, untuk harta, aku tidak akan untuk pangkat, aku tidak akan untuk wanita, aku tidak akan untuk manusia. Kenapa? Semua ini untuk Allah pencipta langit dan bumi tadi, Rabbul Alamin, pencipta alam semesta. La syarika lahu, tidak kita syirikatkan Allah, tidak syirikkan Allah. Ya, kita tidak akan menuhankan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah yang menciptakan alam semesta ini. La syarika lahu wa bidzalika umirtu, dan demikianlah yang diperintahkan oleh Allah. Wa ana, dan kita mengatakan wa ana awwalul muslimun, dan saya yang awal-awal muslimun berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Siap, kita harus menyerahkan diri kita kepada Allah. Serahkan anak istri kita kepada Allah, harta kita kepada Allah, semuanya kita serahkan diri juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ana awal muslimun, dan kami yang awal-awal berserah diri kepada Allah. Kalau kita muslim berarti mana? Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, betapa dahsyatnya konsep yang dijelaskan oleh Allah kepada kita. Dan ini sangat menenangkan jiwa kita, sangat menenteramkan jiwa kita, bahwasanya semuanya milik Allah. Maka kita beribadah hanya kepada Allah, dan kita berserah diri juga hanya kepada Allah. Tidak ada rasa takut kepada makhluk, tidak ada rasa khawatir kepada kehidupan dunia, tidak ada rasa ini dan itu, kecuali rasa ketakwaan, rasa keimanan, ketakwaan kepada Allah, rasa takut kepada Allah, rasa berharap kepada ridha dan surganya Allah Subhanahu wa taala, dan siap kita melahirkan generasi yang wa'ana awwalul muslimin, orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah
yang menciptakan kita. Dan Allah menciptakan kita, padahal Allah sudah menciptakan banyak makhluknya sebelumnya. Langit dan bumi Allah sudah ciptakan, malaikat sudah Allah ciptakan, iblis sudah Allah ciptakan, terakhir manusia Allah ciptakan. Walaupun itu akhir Allah ciptakan manusia, Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku telah menciptakan manusia sebagus-bagus ciptaan. Berarti ciptaan terbaik Allah kita. Terima kasih Allah, kami telah terpilih menjadi ciptaan terbaik-Mu ya Allah. Kita ciptaan terbaik Allah. Allah ciptakan kita menjadi yang terbaik. Maka jagalah ciptaan Allah yang terbaik itu untuk menjadi yang terbaik terus. Kita bisa melebihi kualitasnya malaikat. Tapi summa radadna asfalas safilin. Jangan sampai kemudian kita asfalas safilin, menjadi orang yang rendah, serendah-rendahnya, melebihi rendahnya binatang ternak. Balhum adol, bahkan kadang lebih buruk dari binatang ternak itu. Jangan sampai kita sampai pada titik yang paling nadir, paling rendah dari makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah begitu sayang dengan kita. Padahal Allah begitu menciptakan ciptaan terbaik untuk kita. Lalu Allah siapkan kita menjadi khalifah fil ardh, mengurusi urusan di muka bumi ini. Dan ketika manusia tidak mampu, maka Allah datangkan Al-Quran, Allah datangkan Rasul untuk mereka mampu mengelola muka bumi ini. Subhanallah. Sehingga mereka bisa menjadikan bumi ini tempat mereka hidup bahagia. Inilah orang-orang yang bahagia di dunia. Siapa itu? Orang yang mendapat ridha Allah. Siapa orang yang mendapat ridha Allah? Orang yang bertaubat kepada Allah. Karena tidak ada mungkin ada orang yang tidak berdosa maka bertaubat. Siapa itu lagi? Orang yang menjaga salatnya. Karena salatnya itu yang pertama akan dihisab yaumil akhir. Siapa itu lagi? Orang yang mencintai Allah, mencintai Rasul di atas segala-galanya. Dan orang yang kalau mencintai Allah Rasul berarti mentaati Allah dan Rasul, menjalankan perintah-perintah Allah di muka bumi ini, dan dia tidak peduli kecuali untuk meraih kasih sayang Allah dan Rasul. Dia tidak peduli dengan pandangan manusia, tidak peduli dengan kehidupan dunianya, tidak peduli ini sebagai tidak, kecuali kalau itu semua bisa menjadi jalan untuk mencintai Allah dan Rasul, jalan untuk mendapatkan ampunan dari Allah, jalan untuk mendapatkan ridha Allah, maka dia baru mengambil dunia ini sebagai jalannya. Karena Allah mengatakan ad-dunya mazratul akhirah. Dunia ini sawah ladang kita di akhirat. Kalau salah kita menanam, maka salah hasil di akhirat. Kalau benar, maka benarlah hasil kita di yaumil akhir kelak. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, semoga ini menambah pemahaman saya dan kita semua. Dan akhir kalam, semoga kita nyawa, ruh, jasad dan semuanya ketika dihisab yaumil akhir nanti, anak keturunan kita dan semuanya dihisab yaumil akhir nanti, Allah Subhanahu wa taala memberikan ridha-Nya kepada kita dan kita dikumpulkan oleh Allah di surganya di yaumil akhir, tidak terpisah dengan keluarga, tidak terpisah dengan sanak saudara, tapi disatukan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mencintai Rasul, kita bisa bertemu dengan Rasul di surganya, dan kita juga bisa langsung dengan bersama-sama melihat Allah di surga Firdaus kelak. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf jika ada kekurangan kekhilafan. Aku minkum ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.